Dalam kisah yang diceritakan oleh seorang spiritual tentang centong nasi yang terbuat dari nisan kayu makam orang yang baru meninggal. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Ibu Susi bersama suaminya Pak Karso. Kedua orang ini datang ke salah satu praktisi untuk meminta bantuan. Praktisi ini sebut saja namanya Mbah Sugeng. Keduanya mengeluhkan tentang usahanya yang tidak lain warung makannya selalu sepi pengunjung. Pak Karso sendiri menginginkan sebuah penglaris agar dagangannya laku terjual. Namun Mbah Sugeng menyarankan untuk tidak menggunakan penglaris. Mbah Sugeng sendiri dia itu bukan orang yang suka dengan hal-hal yang bersifat musyrik ataupun syirik. Tapi dia ini menginginkan setiap siapapun yang datang kepadanya itu selalu diarahkan terlebih dahulu agar orang-orang yang datang kepadanya jangan sampai menyekutukan Allah. Namun yang terjadi kepada Pak Karso dan juga istrinya tidak sesuai dengan harapan Mbah Sugeng. Sebelumnya sepasang suami istri ini sudah 5 kali berkunjung ke dukun lain, namun sama sekali tidak ada hasil. Sampai akhirnya mereka datang menemui Mbah Sugeng. "Mbah, bantulah kami. Kami sudah datang beberapa kali ke sini, sudah melakukan apa yang sampean ajarkan, sudah sholat, sudah ini, itu. Tapi jujur usahaku tidak ada perubahan. Bukannya lebih baik, tapi malah lebih buruk." Saat itu Ibu Susi meminta bantuan kepada Mbah Sugeng. "Mbah, kalau memang Simbah tidak mau bantu ya sudah. Saya ini sebenarnya percaya sama Simbah. Kalau sampean ini bisa bantu orang yang dalam keadaan susah seperti saya. Usaha saya itu benar-benar sudah hampir bangkrut, Mbah. Sudah di ujung tanduk. Bagaimana dengan kebutuhan anak-anak saya? Saya juga butuh uang untuk hari esok. Dan bukan itu saja, saya juga punya angsuran yang tidak sedikit, Mbah. Saya minta tolong sama Simbah. Memang saya kepengen nyari perantara lain yang bisa membantu usaha saya. Saya ini sudah mendatangi dukun lain dari berbagai daerah, tapi hasilnya tetap nihil, Mbah. Yang ada, saya hanya diperalat oleh para dukun itu." Mbah Sugeng yang mendengar cerita dari Bu Susi sedikit prihatin. Mbah Sugeng pun kebingungan antara mau dan menolak. "Ada satu hal kalau kalian ingin sukses dalam menjalani usaha kalian, tapi agak aneh," kata Mbah Sugeng. "Aneh bagaimana, Mbah?" "Kalau kalian percaya dan yakin, terutama harus yakin, sebab sesuatu yang akan dilakukan dalam hal-hal gaib atau mistis itu butuh keyakinan. Kalau tanpa keyakinan, apapun yang kalian lakukan tidak akan bisa terwujud," jelas Mbah Sugeng. Mendengar kata keyakinan, Pak Karso sempat menanyakan kembali. "Maksudnya yakin bagaimana, Mbah?" tanya Pak Karso. "Yakin harus dari hatinya Pak Karso sama Bu Susi. Kalian sudah pernah mendatangi para dukun kan? Tapi karena kembali lagi, keyakinannya kalian sampai di mana? Kalian percaya tidak sama apa yang dikasihkan sang dukun itu? Kalau kalian percaya, pasti akan berhasil. Tapi karena kalian tidak percaya, ya begini hasilnya. Ini ada satu hal yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau berani, ambillah salah satu nisan kayu di mana orang itu baru meninggal, tepat di hari Selasa Kliwon, dan juga ada mantranya. Intinya ada beberapa hal yang harus dibaca." Mendengar kata makam, mereka menengadahkan kepala. Mereka terkejut. "Makam orang meninggal?" "Ya, makanya saya bilang, daripada saya minta kalian ambil tali pocong ataupun kain kafanya, tentunya kalian pasti kerepotan. Ambil saja kayu nisan,
yang ditancapkan di bagian kepalanya itu. Nanti kalian ganti dengan nisan yang lain. Kalau sudah diambil, kamu jangan langsung bawa ke rumah, tapi bawa ke sini dulu." Saking nekatnya, Bu Susi sama Pak Karso langsung menjawab, "Iya, baik Mbah. Saya siap lakukan itu semua. Tapi bagaimana nyarinya, Mbah?" "Kalian berusahalah. Pasti ada jalan yang terjal. Kalian tinggal nyari saja. Kalau memang jalan itu mudah bagi kalian, pasti akan ketemu. Kalau tidak ketemu juga, mungkin belum jalannya sampean. Hanya itu saja penjelasan dari saya," kata Mbah Sugeng. Mereka berdua akhirnya pamitan dan mulai mencari tahu tentang orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Singkat ceritanya, dalam kurun waktu 4 bulan, mereka datang kembali, sembari membawa nisan yang terbuat dari kayu kuburan. "Kalian dapat ini dari mana?" tanya Mbah Sugeng. "Ini nisan tetangga saya, Mbah. Tetangga saya baru beberapa hari meninggal di hari Selasa Kliwon. Sekarang begini, ini kayu nisan kan sudah kalian dapatkan. Besok pagi-pagi, kalian ubah nisan ini seperti balok biasa. Nah, setelah itu, baru kalian bawa ke tukang ukir atau tukang kayu, agar bisa dibuat centong. Tapi sebelumnya, malam ini juga, kalian harus ritual, dan ritualnya terletak di makam kampung sebelah." "Jaraknya jauh, Mbah, dari sini?" Tidak terlalu jauh. Kalian jalan kaki saja. Soalnya kalau pakai motor, nanti ketahuan warga," jelas Mbah Dukun. "Ya sudah, sekarang kita ke sana," lanjut Mbah Sugeng. Dengan menempuh jalan yang lumayan licin, mereka menuju ke makam yang akan dijadikan tempat ritual oleh sepasang suami istri itu. Gelapnya malam dengan semilir angin menemani mereka. Setelah sampai di satu tempat, yang di situ terdapat makam keramat dengan pohon besar yang berada di samping kanannya, Pak Karso sama Bu Susi diminta untuk duduk. "Kalian duduk di sini sembari baca mantra yang sudah saya ajarkan tadi, dan kalian jangan berdoa di makam, tapi di bawah pohon besar itu," kata Mbah Sugeng. "Kok bukan di makam, Mbah?" tanya Pak Karso. "Kamu kan mintanya penglaris kan? Nah, kalian minta sama penunggu pohon itu agar mereka membantu kalian dalam usaha. Hanya medianya dengan kayu nisan ini. Jadi kalian jangan pernah takut ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Intinya, kalian siap tidak siap harus siap, dan mantranya harus diingat." Setelah persiapan sudah dilakukan, keduanya ditinggal sampai subuh. Mbah Sugeng datang lagi sekitar jam 5, dan mereka langsung diajak balik ke rumah Mbah Sugeng. Sampai di rumah, mereka pun langsung ditanya, "Bagaimana tadi ritualnya?" tanya Mbah Sugeng. "Saya bertemu sama sosok penunggu pohon itu, Mbah, dan katanya dia akan membantu lewat kayu nisan ini," jawab Pak Karso menjelaskan. "Jika perjanjian sudah disepakati, besok pagi jangan lupa lakukan seperti apa yang Mbah katakan kemarin," lanjut Mbah Sugeng. Kayu nisan yang sudah disiapkan dan sudah dibacakan mantra dianjurkan untuk langsung dibawa ke tukang kayu. Minta sama tukang kayu untuk membuatkan centong nasi. Centong itu nantinya akan berfungsi menjadi penarik rezeki kalian. Namun centong itu jangan sampai tersentuh oleh tangan kalian maupun orang lain secara langsung, tapi dilapisi dengan kain lap yang berwarna merah, jelas Mbah Sugeng. "Iya, Mbah, saya akan melakukannya,"
jawab Pak Karso. Setelah obrolan itu selesai, mantra tambahan kembali dijelaskan. Setelah apa yang dilakukan Mbah Sugeng untuk keduanya sudah selesai, setelah itu masih ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Karso, yaitu mereka berdua di setiap malam-malam tertentu harus datang ke pohon besar itu untuk bertemu dengan penunggu dari pohon besar itu yang merupakan perewangannya. Keduanya pun sudah paham dengan peraturan dan juga segala mantra serta ritual yang harus mereka lakukan. Sampai singkat ceritanya, keduanya datang lagi ke Mbah Sugeng dengan hasil yang luar biasa. Pak Karso sangat berterima kasih kepada Mbah Sugeng. Saya ingatkan untuk kalian berdua, saya membantu kalian, tapi kembali lagi kepada kalian. Saya tidak bertanggung jawab untuk kedepannya. Ingat itu, ini semua ada resiko yang harus kalian tanggung, kata Mbah Sugeng. Iya Mbah, saya sudah paham. Itu kesepakatan kami dengan perewangan kami, jawab Pak Karso. Ya sudah, kalau kalian sudah paham. Jadi kalaupun nanti ada masalah, itu urusannya kalian berdua. Yang penting kalian jangan sampai melanggar pantangannya. Saya yakin tidak bermasalah. Tapi kalau di antara kalian itu melanggar salah satu pantangan, bisa menjadi petaka. Apa yang dijelaskan Mbah Sugeng ditanggapi serius sama Bu Susi dan juga Pak Karso. Semenjak Mbah Sugeng menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pantangan dan ritual yang dilakukan, apa yang dikatakan Mbah Sugeng dilakukan oleh keduanya. Sepasang suami istri itu rutin datang ke pohon besar itu. Setiap bulan keduanya datang sekitar jam 10:30 malam. Nah, ketika datang biasanya mereka menghampiri Mbah Sugeng terlebih dahulu untuk meminta diantar ke makam itu. Namun di ritual yang ketiga ini, Mbah Sugeng berkata, "Kamu itu sudah jadi pengikutnya. Kalian tinggal masuk saja ke makam itu dan siapkan segala keperluan ritualnya. Perewangan kalian itu sudah menunggu. Yang penting semua sesaji sudah dipersiapkan," jelas Mbah Sugeng. Semenjak saat itu juga, Pak Karso dan Bu Susi jarang lagi mampir ke rumah Mbah Sugeng. Sampai singkat ceritanya, 1 tahun keduanya menjalin perjanjian dengan jin penunggu pohon besar itu. Warung makan miliknya sekarang diperluas. Bahkan mereka mampu membeli tanah sebelah, sampai warung nasinya punya beberapa karyawan. Kesuksesan itu benar-benar nyata diraih oleh Pak Karso dan juga Bu Susi. Secara materi, semuanya sudah bisa dicukupi. Tapi semenjak 1 tahun itu, ada hal yang tidak terduga terkait dengan kain merah yang digunakan sebagai pembalut centongnya. Waktu itu Pak Karso langsung menemui Mbah Sugeng untuk menceritakan kejadian itu. "Mbah, centong yang hampir setiap hari dipegang oleh istri saya, kepegang karyawan saya, Mbah. Itu kira-kira bermasalah apa tidak, Mbah?" tanya Pak Karso. "Saya kan sudah bilang, Pak Karso, khususnya istrimu, centong itu jangan sampai disentuh secara langsung oleh orang lain. Kalian sendiri sebagai pemiliknya saja dilarang, apalagi orang lain. Maka dari itu, harus dibalut dengan kain merah." "Apa karyawan sampean memegang centong itu tidak memakai kain merah?" tanya Mbah Sugeng. "Iya, Mbah," jawab Pak Karso. "Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi nanti kamu lihat, apakah orang yang memegang itu nanti akan terkena masalah atau tidak. Kalau terkena masalah, usaha sampean bakalan lancar. Tapi kalau orang itu selamat, usaha sampean akan hancur," jelas Mbah Sugeng.
Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanya Pak Karso penasaran. Semua itu ada timbal baliknya, Pak Karso. Jadi tidak mudah bagi pelaku. Dan inilah pantangan yang kalian harus jaga. Kalau kalian melanggar pantangan, resikonya kalian akan bangkrut atau meninggal dunia. Lanjut Mbak Sugeng menjelaskan. Tidak berselang lama dari obrolan itu, Pak Karso berpamitan. Memang secara nyata, kehidupan keduanya sudah berubah. Kini mereka tinggal di sebuah rumah mewah. Segala kebutuhan sudah terjamin. Namun 1 bulan kemudian, Pak Karso kembali lagi menemui Mbak Sugeng. "Mbah, karyawan saya meninggal, Mbah," ujar Pak Karso. "Meninggal kenapa?" tanya Mbak Sugeng. "Kecelakaan, Mbah," jawab Pak Karso. "Lihat kan saya bilang apa? Orang yang memegang centong nasi itu tanpa sepengetahuan pemiliknya pasti akan celaka. Tapi syukur orang itu tidak punya pondasi. Kalau dia punya iman yang kuat, hancur sampean. Bakalan bangkrut usahamu. Makanya sampean harus hati-hati. Jangan sampai hal itu terulang kembali. Kalian masih diperingatkan hal yang baik." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mbak Sugeng, Pak Karso dan istri sangat hati-hati. Beberapa bulan setelah karyawannya meninggal, mereka kian sukses, bahkan sampai punya cabang. Tapi di balik itu semua, Bu Susi selalu memasak nasi di rumahnya. Jadi nasi itu setiap kali akan dijual di setiap cabang-cabangnya. Nasi itu sudah dimasak di rumahnya, tidak pernah dimasak di warungnya secara langsung. Dan semua itu dilakukan oleh Bu Susi sendiri, sembari membaca mantranya. Mantra dan juga centong itu akan mempengaruhi nasi-nasinya, yang akan menjadikan orang-orang yang beli itu merasakan kelezatan dan juga kenikmatan. Sampai beberapa cabang itu benar-benar banyak pelanggan. 1 tahun lebih, ritual itu rutin dilakukan oleh Pak Karso dan juga Bu Susi. Namun yang namanya musibah ataupun petaka tidak akan bisa lepas dari keduanya. Ritual itu pun ada timbal baliknya. Setelah salah satu karyawannya meninggal, sebenarnya ada pantangan yang dilanggar oleh keduanya. Namun yang terjadi, usaha milik sepasang suami istri itu kian meredup. Centong itu sudah tidak berfungsi seperti dulu, dan ini menjadi pertanyaan besar bagi Pak Karso dan juga Bu Susi. Mbak Sugeng pun memberi penjelasan. Ini adalah cara dari centong nasi itu bekerja. Penglaris itu akan bekerja setelah dia diberikan sesuatu. Kalian pernah berpikir tidak, kenapa harus menggunakan kain merah? Karena kain merah itu adalah simbol dari darah. Jadi ada hal yang harus kalian persembahkan. Tidak mudah bagi kalian mendapatkan kesuksesan. Makanya, Simbah kan pernah bilang sama kalian, urusan kedepannya itu urusan kalian. Sekarang kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi. Serahkan nama atau orang yang akan kalian tumbalkan. Kain merah itu butuh darah manusia. Pak Karso yang mendengar penjelasan itu, ia tercengang. "Mbah, apa tidak ada cara lain?" tanya Pak Karso. "Untuk ini saya tidak bisa bantu. Itu urusan kalian, bukan urusan saya," kata Mbak Sugeng. Segera mungkin keduanya harus mencari nama untuk dijadikan tumbal. "Mbah, kalau orang lain bagaimana, Mbah?" tanya Pak Karso. "Tidak bisa, Karso, karena kalian datang ke sini sudah terlambat. Tumbal kemarin sudah karyawanmu, maka tumbal kali ini harus di antara keluarga ataupun orang tersayang kalian berdua.
Siapa yang kalian sayang, maka itulah yang menjadi target perewangan centong nasi dari nisan itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Sugeng, Pak Karso dan Bu Susi semakin panik. "Mbah, jangan anak saya, Mbah," pinta Pak Karso. "Saya tidak bisa membantu kalian. Terserah perewanganmu mau mengambil nyawa siapa. Kalian harus siap menanggung semua itu." Semenjak kedatangannya ke rumah Mbah Sugeng, hidup sepasang suami istri itu tidak tenang. Mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya, nyawa anak tersayangnya meninggal dunia, 2 sekaligus. Waktu itu keduanya sedang pergi, dan ketika pulang kedua anaknya sudah tergeletak dengan darah yang bercucuran. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena pendarahan yang begitu hebat, membuat anak-anaknya tidak tertolong. Jadi pada intinya, apa yang diceritakan Mbah Sugeng, apapun bentuk penglaris ataupun pesugihan, tidak lepas dari tumbal nyawa. Walaupun secara tidak langsung, tapi semua itu ada timbal baliknya. Siapapun pelaku yang musyrik, yang tidak lain adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menerima petaka yang luar biasa. Perewangan akan menuntut haknya karena dia sudah mengasih harta begitu banyak lewat usaha yang laris manis. Karena memang keahlian dari iblis untuk menyesatkan manusia itu sangat luar biasa. Di sini Pak Karso baru menyadari, ternyata penglaris itu benar-benar membuat petaka untuk keluarganya. Semenjak kedua anaknya meninggal, mereka berdua semakin sering datang ke rumahnya Mbah Sugeng karena khawatir akan ada sesuatu yang terjadi kepada anak sulungnya. Jangan sampai tahun depan anak sulungnya mengalami hal yang tidak diinginkan. Keduanya memang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan harta yang begitu melimpah dan usahanya yang kian maju. Keduanya sempat meminta untuk mengembalikan centong nasi itu ke makam yang sesungguhnya. Namun Mbah Sugeng berkata, "Pantaskah centong itu digunakan untuk batu nisan? Kalian akan memasang kembali sesuatu yang sudah kalian pahat dan menjadi sebuah nisan kembali. Tidak mungkin bisa kembali seperti semula, Karso. Jadi ini sudah menjadi resiko kalian," jelas Mbah Sugeng. "Terus bagaimana, Mbah, agar saya bisa lepas dari pengelarisan ini?" rengek Pak Karso. "Kalian dulu janjinya bagaimana? Perjanjiannya apa sama sesembahan yang ada di bawah pohon itu?" tanya Mbah Sugeng. "Perjanjiannya begini, Mbah. Perjanjiannya pokoknya setiap kali saya menggunakan centong itu, saya harus ritual. Dan setiap kali saya ritual, memang di beberapa bulan terakhir ini saya merasakan kok sering sekali diminta sesuatu yang lebih. Padahal dulu janjinya cukup ritual saja, Mbah. Tapi sekarang disuruh menyediakan ayam," jawab Pak Karso. Mbah Sugeng pun menjelaskan, "Ayam itu simbol bakar. Jadi intinya, sampean diminta ritual dengan cara membawa seekor ayam jantan ataupun ayam betina. Itu sebuah simbol daripada perewangannya sampean yang menginginkan tumbalnya. Nanti sampean akan tahu sendiri. Intinya Simba sudah tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Dan perjanjian itu kan sudah disepakati kalian sama perewangan itu sendiri," ujar Mbah Sugeng. Singkat ceritanya, semenjak anak keduanya meninggal, memang Pak Karso masih rajin melakukan ritual dengan membawa ayam cemani. Itu semua dilakukan agar anak sulungnya menjadi aman. Namun saat akan melakukan ritual kembali, Pak Karso datang kepada Mbah Sugeng
sembari membawa ayam. Pak Karso sempat menanyakan kepada Mbah Sugeng, "Mbah, ayam ini sebenarnya untuk apa, Mbah? Apa benar, Mbah, ayam ini bisa menggantikan nyawa anak saya?" Tanya Pak Karso. "Bukan, tapi justru kebalikannya," jawab Mbah Sugeng. "Maksudnya, Mbah?" tanya Pak Karso penasaran. "Begini, ayam yang kamu pegang ini ayam cemani jantan. Kamu kan nanti disuruh ritual sama sesembahanmu. Saat kamu ritual di sana, kamu disuruh menyembelih kan? Kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa anak kamu jangan mau potong ayam itu. Tapi biasanya kalau tidak mau memotong, di antara kalian berdua ini yang nanti akan diambil. Kalian berdua dipilih menjadi salah satu yang menggantikan ayam itu. Jadi intinya begini, setiap siapapun yang berkunjung ke tempat keramat, penunggu yang merupakan sosok siluman yang bisa mengabulkan permintaan kalian dengan membantu usaha kalian, dia tidak akan tinggal diam. Dia selalu meminta timbal balik." Pak Karso dan Bu Susi hanya bisa pasrah. Mereka berangkat dengan keadaan khawatir. Di bawah pohon itu, sosok sesembahannya meminta ayam cemani itu untuk disembelih. Ketika Pak Karso dan istrinya saling memegang ayam itu, Pak Karso yang memegang bagian kepala tiba-tiba mendapatkan bisikan, "Karso, segeralah potong kepala ayam itu." Namun Pak Karso ingat perkataan Mbah Sugeng, jangan potong ayam itu. Tapi anehnya, perkataan Mbah Sugeng hanya angin lalu. Pak Karso dan juga sang istri sama sekali tidak teringat anak sulungnya. Bu Susi memegang bagian kaki, sementara Pak Karso memegang di bagian lehernya. Pak Karso yang memegang leher ayam itu, tapi seakan-akan seperti ia menarik leher anaknya sendiri. Nah, saat itu Pak Karso sama sekali tidak berpikir panjang. Pak Karso memotong ayam itu sampai lehernya terputus. Dengan begitu, darah mengucur dengan deras. Saat itu Bu Susi langsung ketakutan, kemudian tersadar. "Mas, kamu sudah bunuh anak kita, Mas." Pak Karso terdiam. Bu Susi menangis sembari teriak-teriak. Namun sang iblis justru tertawa terbahak-bahak. "Kamu akan menjadi orang terkaya, Karso. Segeralah pulang. Lihat apa yang terjadi dengan anak kalian." Ketakutan yang sudah memuncak membuat Bu Susi langsung lari terbirit-birit. Tidak perlu waktu yang lama untuk keduanya sampai di rumah. Begitu terkejutnya mereka saat melihat anak sulungnya tergeletak dengan muka yang membiru, mata melotot, dan lidahnya keluar. Bu Susi berteriak histeris, meraung-raung sembari memukuli Pak Karso. Pak Karso sendiri hanya bisa tertunduk di lantai. Setelah 7 hari kematian sang anak, Pak Karso dan Bu Susi datang lagi menemui Mbah Sugeng dengan menangis-nangis. "Kenapa kalian? Ada apa?" tanya Mbah Sugeng. "Anakku, Mbah, aku sudah tidak punya harapan lagi. Semua anakku sudah meninggal. Dan yang terakhir, Mbah, anakku meninggal dalam keadaan leher tercekik, seperti ada yang mencekik leher anakku. Lidahnya sampai menjulur, matanya melotot." Itulah jawaban dari apa yang kalian dapatkan. Harta berlimpah, tapi anak-anak kalian meninggal semua. Itu semua karena centong nasi yang dibalut kain merah. Jelas Mbah Sugeng. Pak Karso sudah menyesali perbuatannya. "Aku akan membuang centong itu ke muara laut, Mbah. Karena aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan serba ada, tapi aku tidak punya siapa-siapa.
kecuali istriku. Mbah Sugeng pun hanya bisa menghela nafas panjang. Terserah kalian, mau dibuang atau tidak, itu hak kalian. Tapi intinya, kalian jangan pernah mengharapkan kekayaan dari apa yang sudah kalian serahkan, yaitu tumbal nyawa anak-anak kalian. Cari pekerjaan yang lain, yang halal. Perewangan ketika murka akan mengancam nyawa si pelaku. Sepulangnya mereka dari Mbah Sugeng, mereka langsung pergi ke muara dengan membawa centong nasi itu. Dengan perasaan yang sangat menyesal, centong nasi itu dibuang ke muara. Dengan bantuan Mbah Sugeng pula, mereka berniat ingin kembali ke jalan yang benar. Saya sudah buang centong itu, Mbah. Saya tidak mau berurusan dengan makhluk itu lagi, ujar Pak Karso. Kalian kembalilah ke jalan yang benar, tapi semua itu kembali ke hati nurani kalian sendiri. Tidak perlu disesali, semuanya sudah terjadi. Keduanya pun mengangguk lemas. Dengan bantuan dan juga bimbingan Mbah Sugeng, mereka ingin bertaubat dan dipagari agar tidak diserang oleh iblis mantan sesembahannya. Setelah mendapat penjelasan dari Mbah Sugeng, Pak Karso dan Bu Susi kembali seperti semula, menjalankan apa yang biasa mereka lakukan, tanpa bantuan centong itu. Di samping itu, Pak Karso berusaha mencari pekerjaan lain, untuk membantu perekonomian keluarga. Beberapa pelanggan yang biasa makan di tempatnya sering protes jika nasinya sudah habis. Perubahan itu benar-benar dirasakan oleh keduanya, sampai di beberapa cabang warung makannya, dalam kurun waktu beberapa bulan, sudah tutup total. Pak Karso pun merambah menjadi kuli bangunan. Pikirannya yang penting tidak lagi berkaitan dengan perewangan. Kekayaan yang dimilikinya satu persatu diambil. Sementara saat itu Bu Susi sering bermimpi perewangan dari sosok yang tidak lain berasal dari tempat yang dimana Pak Karso atau Bu Susi sering ritual. Mbah Sugeng pun memberitahu bagaimana caranya menghalau sosok itu. Tapi pada hakikatnya, Pak Karso dan Bu Susi tidak lagi ritual. Maka perewangan yang selama ini membantunya, mereka akan murka karena mereka telah melanggar perjanjiannya. Bu Susi pun mengalami sakit yang sangat susah disembuhkan. Badannya pun kian kurus dan matanya semakin cekung ke dalam. Karena dalam beberapa bulan ini, setelah anak sulungnya meninggal, setengah tahun mungkin tidak ada masalah bagi Bu Susi. Dia baik-baik saja, walaupun sering mimpi buruk. Tapi setengah tahun berjalan ke belakang, tepat di mana 1 tahun semenjak anak sulungnya meninggal, petaka itu benar-benar dirasakan oleh Bu Susi. Bu Susi harus menerima ganjaran ataupun karma atas perilakunya. Pak Karso sendiri sering melihat sosok pocong dengan wajah orang yang sudah meninggal, yang tidak lain wajah dari orang yang nisanya diambil. Orang itu selalu datang, menagih nisanya. Mana nisanku? Kembalikan nisanku. Kejadian itu yang sempat membuat Pak Karso berkali-kali datang ke Mbah Sugeng, menceritakan apa yang dialaminya. Lebih parahnya lagi, Bu Susi kini sering kesurupan, bahkan sering ngomong sendiri. Pak Karso sudah tersadar kemungkinan besar perewangan yang berada di balik pohon yang tidak jauh dari rumahnya tetap akan mengambil haknya, yang tidak lain adalah harta bendanya. Tapi dengan caranya dia yang tidak bisa dideteksi, berbulan-bulan Bu Susi ketakutan sampai histeris. Dan tepat 2 tahun meninggalnya sang anak, Bu Susi pun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Sampai akhirnya Bu Susi meninggal dunia. Sosok pocong sang pemilik nisan turut datang di setiap malamnya,
Belum lagi perewangannya yang sering meneror Pak Karso, membuat ia semakin ketakutan. Beberapa hari setelah istrinya meninggal, Pak Karso mendatangi Mbah Sugeng. Mbah Sugeng pun menjelaskan, "Kalau kamu pengen selamat, sudah, kamu jangan gunakan apapun yang sudah kamu dapatkan lewat perewanganmu. Kamu harus kembali kerja seperti biasa. Makanlah dari sesuatu yang tidak lain hasil dari keringat kamu sendiri. Jangan dari apa yang sudah kamu dapatkan lewat penglaris itu. Karena jika sekali-kali kamu makan itu, maka nyawamu akan jadi taruhannya. Kalau saya tidak memakan harta yang sudah saya dapatkan dulu, terus untuk apa Mbah warung makan ini dan rumah yang saya tempati ini? Nanti kamu akan tahu jawabannya, Karso." Selang beberapa bulan, Pak Karso juga mengalami sakit yang membuat harta bendanya terkuras. Pak Karso pun sempat menginap di rumah Mbah Sugeng yang tujuannya untuk diterapi maupun diruqyah. Tapi alhasil perjanjian yang sudah terlanjur disepakati oleh keduanya ternyata mudah diingkari. Dalam keadaan dia yang berusaha untuk bertobat, pada kenyataannya yang terjadi sama Pak Karso belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat yang membuat Pak Karso terus dikejar oleh perewangannya. Seburuk apapun nasib seseorang, sudah ditakarkan rezekinya masing-masing. Jika orang itu kurang bersyukur dan kadang mengeluh, maka akan diambil nikmatnya. Tapi ketika orang itu bersyukur, insya Allah nikmat doa akan ditambah. Untuk orang-orang yang berada di luar sana, jangan pernah berpikir untuk mendatangi orang-orang pintar, terutama yang menjerumuskan kesesatan. Tetaplah di jalan yang benar, berdoalah. Semoga Allah memberi jalan yang terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.